Bapak Ibu, kita bertemu lagi. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan apa sih artinya nubuat. Dan seringkali kita rancu antara arti nubuat dengan ramalan. Apakah ramalan orang pintar itu nubuat atau bukan? Atau apakah sesuatu yang dikatakan oleh orang biasa tentang hari depan itu nubuat atau bukan? Atau apakah kata-kata Nabi itu nubuat atau bukan? Atau apakah kata-kata Paul Yohanes Sang yang memproklamirkan dirinya sebagai Nabi itu nubuat atau bukan? Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita mau merenungkan sebenarnya nubuat itu apa. Nubuat itu adalah firman Allah atau perintah Allah yang dikirimkan Allah untuk manusia melalui seseorang. Bisa orang itu nabi, bisa juga melalui orang biasa. Yang penting di sini adalah orang tersebut harus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memakai orang yang hubungannya tidak dekat dengan Dia. Nah, apa bedanya kalau gitu dengan ramalan? Kalau ramalan, prediksi, hanya menduga-duga, hanya menebak-nebak, tapi tidak pasti. Masalahnya, apakah nubuat itu juga tebak-tebakan? Karena belum terjadi peristiwanya dan di hari depan. Nubuat tidak mungkin tidak terjadi. Cuma waktunya yang kita belum tahu kapan. Seperti nubuat dalam kitab Yesaya pasal 53 mengenai kedatangan Mesias, mengenai Tuhan Yesus. Itu lama sebelum Tuhan Yesus datang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang, semua orang tidak menyangka, tidak menduga bahwa yang datang dan membacakan kitab Nabi Yesaya pasal 53 di dalam bait suci itu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga waktu Tuhan Yesus mengatakan sudah genap, firman nubuatan ini sudah digenapi pada saat ini di sini. Lalu orang-orang ahli Taurat, orang Farisi menganggap Tuhan Yesus menghujat Tuhan. Karena apa? Karena kitab nubuatan Yesaya itu sangat diagungkan, disucikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi barang siapa sembarangan bilang bahwa Tuhan sudah datang, sudah digenapi, dia butuh pengakuan. Nah, inilah bedanya. Kenapa mereka tidak percaya yang membacakan itu adalah Tuhan Yesus? Karena di pikiran mereka Tuhan Yesus itu Mesias, Juru Selamat, Raja atas segala raja, pasti hebat, pasti kaya, pasti punya kuasa, pasti mewah, pakai mahkota. Padahal yang membacakan itu hanya orang biasa, anak seorang tukang kayu. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan, manakala kita mau mengerti Tuhan Yesus melalui rasio, melalui otak,
yang terbatas ruang dan waktu, kita tidak mungkin mengerti. Kita hanya bisa mengerti Tuhan Yesus melalui iman. Kenapa? Karena iman bisa melihat yang tidak terlihat, yaitu karena kita percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini bedanya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, imani itu dengan tulus, dengan sepenuh hati. Jangan ragu-ragu. Karena iman tidak bisa cocok dengan rasio. Iman tidak terbatas ruang dan waktu. Rasio terbatas ruang dan waktu. Nah, jadi berarti kalau kita kembali kepada pengertian nubuat, nubuat itu pasti terjadi. Ingat, nubuat pasti terjadi. Nubuat bukan ramalan. Nubuat bukan ramalan. Tapi nubuat adalah perintah Tuhan atau firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat manusia melalui perantaraan seseorang. Entah itu nabi, entah itu orang biasa. Karena kita tidak pernah tahu hubungan seseorang dengan Tuhan dekat atau tidak, karena itu tidak kelihatan di penampilannya. Sekian dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sudah memahaminya, dan jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang yang mengerti tentang apa itu nubuat dan apa bedanya dengan ramalan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.